Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di kesempatan kali ini gue bakal ngebawain kisah dari Irga Aditya Octaviar saat mendaki ke salah satu gunung di daerah Sumatera. Ini adalah sebuah kisah nyata pengalaman mistis dan keadaan tak terduga yang ia rasakan. Banyak sekali kejanggalan dan keanehan yang ia temui, bahkan tak jarang kerap mengganggu perjalanannya. Baik, sebelumnya perkenalkan, namaku Irga atau biasa dipanggil Iga. Usiaku kini 19 tahun dan aku hanyalah seorang anak muda biasa yang memilih alam sebagai tempat untuk memahami apa makna hidup sebenarnya. Seperti para penikmat alam lainnya, aku juga gemar mendaki gunung. Dan sudah ada beberapa gunung yang telah kurasakan keindahan dan kenikmatannya, berada di atas puncak yang tak bisa kutemui di kota. Beberapa waktu yang lalu, aku melakukan pendakian ke Gunung Kaba. Pendakian ini kulakukan berdua, bersama sepupuku yang usianya 4 tahun lebih muda dariku. Habib namanya. Usianya memang terbilang sangat muda, namun pengalamannya dalam mendaki gunung tak bisa diragukan lagi. Apalagi mendaki Gunung Kaba, mungkin sudah tak terhitung lagi seberapa seringnya ia mendaki ke sana. Persiapan kami sediakan sejak malam hari, mulai dari keril, tenda, kompor, nesting, persediaan makanan, dan sebagainya. Kami berencana untuk estafet agar tidak begitu memakan biaya jika menggunakan travel. Sebab dari kota Bengkulu menuju Gunung Kaba memakan waktu 3 jam perjalanan normal. Setelah dirasa semua sudah lengkap, kami harus beristirahat karena perjalanan akan dimulai esok hari. Pagi telah tiba, mentari sudah menampakkan sinarnya dari ufuk timur. Itu tandanya kami harus bergegas. Setelah mandi, sarapan, dan tidak lupa pula memohon izin dari kedua orang tua, kami pun memulai perjalanan yang pastinya akan terasa begitu berkesan. Perjalanan dimulai dengan menumpangi truk yang kebetulan searah dengan perjalanan kami. Namun, tak begitu lama di perjalanan, truk yang kami tumpangi harus terhenti di sebuah daerah yang bernama Air Hitam untuk membongkar muatan batu bara di sana. Setelah turun, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, kami juga menemui beberapa pendaki yang kebetulan juga estafet menuju gunung. Dari beberapa pendaki yang kami temui, ada sekelompok pendaki yang membuat kami tertarik. Sebab mereka hanyalah 4 anak SMP yang sudah memiliki nyali untuk berestafet. Kami bergegas untuk menyapa dan menghampiri mereka. Mereka berempat masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Masing-masing bernama Rian, Aldi, Acil, dan Topik. Tak disangka-sangka, ini adalah perjalanan perdana mereka mendaki Gunung Kaba. Setelah berbincang cukup lama dan rasa iba melihat mereka yang begitu kesulitan, kami akhirnya memutuskan untuk mendaki bersama. Tak butuh waktu lama untuk menunggu tumpangan. Ada sebuah pick-up pengangkut sayur yang kebetulan bertujuan sama dengan kami, yaitu Kecamatan Curup, tempat di mana Gunung Kaba berdiri kokoh. Wah, sebuah keberuntungan nih, ucapku. Di tengah perjalanan, kami asik bersenda gurau. Ditambah lagi si Acil yang sangat mencolok dari mereka semua. Karena Acil anak yang paling tidak bisa berhenti menjahili teman-temannya. Kami pun memberi mereka gelar tim Naruto. Kenapa Naruto? Karena mereka mewarnai rambut mereka dengan warna kuning mencolok. Lucu sekali bukan? Sungguh perjalanan yang sangat seru. Tawa demi tawa, canda demi canda, tak terasa kami sudah tiba di tujuan. Lantas kami bergegas turun dan tak lupa pula berterima kasih dengan supir yang baik hati menumpangi kami. Semangat, ucap supir seraya menyemangati kami. Dari gerbang wisata menuju pos pendakian berjarak 4 km dan kami harus berjalan kaki. Jauh memang, tetapi jarak tak terasa jauh sebab di perjalanan kami tak henti-hentinya bersenda gurau. Ditambah lagi sikap Acil yang sangat lucu. Di separuh perjalanan, kami mampir di sebuah rumah makan yang bernama Lestari. Rumah makan yang sangat terkenal di kalangan para pendaki di sana. Lantas kami makan dengan lahapnya.
dan beristirahat di sana sembari mengisi tenaga yang terkuras selama di perjalanan tadi. Ketika sedang santainya beristirahat, sekelompok anak SMP itu memutuskan untuk berpisah dengan kami karena mereka beranggapan jika mereka mendaki bersama kami, mereka tidak mendapatkan pengalaman yang hebat di pendakian perdana mereka ini. Lalu kami pun berjanjian untuk bertemu di area camp 1 setelah di atas nanti. Kemudian mereka pergi, tinggallah aku berdua dengan Habib yang akan melakukan pendakian tanpa sekelompok bocah tadi. Tenaga sudah kembali terkumpul, saatnya melanjutkan perjalanan menuju pos pendakian. Sesampainya di pos pendakian, kami mengisi daftar pendakian dan membayar tiket masuk. Lalu kami melanjutkan langkah menuju gerbang pendakian. Sebelum mendaki, kami memulai dengan doa agar diberikan keselamatan selama perjalanan. Suara tonggeret yang nyaring seolah-olah bernyanyi di tengah ririmbunan hutan yang lebat. Namun, baru saja kaki kami memasuki jalur pendakian, suara itu pun sirna, hilang entah kemana. Tak ada lagi suara nyaring dari serangga kecil yang mengawali doa kami. Yang ada hanya sunyi. Perjalanan terbilang cukup berbahaya dikarenakan hujan yang lebat di malam kemarin membuat jalur pendakian menjadi berlumpur dan licin. Kami harus mengawasi setiap langkah agar tidak terperosok masuk ke dalam jurang. Setelah sampai di pos 1, kami memutuskan untuk beristirahat dikarenakan jalur yang licin membuat tenaga terkuras dengan cepat. Di saat itu pula, Habib selalu saja mengeluh. Entah kenapa, aku pun bingung. Padahal dia sudah sering mendaki ke Gunung Kaba ini. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Hujan rintik-rintik mengiringi perjalanan kami. Sampai akhirnya, tibalah kami di sebuah tebing yang sangat ditakuti oleh pendaki di jalur ini. Tebing menangis namanya. Bukan tebingnya yang menangis, melainkan kita. Sebab tebing ini begitu curam, sehingga para pendaki terdahulu memberi julukan kepada tebing ini sebagai tebing menangis. Sebuah kata kiasan yang menggambarkan kondisi para pendaki ketika menaiki tebing ini. Dengan kehati-hatian yang sangat teliti, tebing ini akhirnya berhasil kami lewati. Akibat tebingnya yang curam dan memakan tenaga yang cukup ekstra untuk menaikinya, kami kembali terhenti beristirahat di sebuah pohon besar yang tumbang. Di sini Habib sekali lagi mengeluh. "Bang, aku udah gak sanggup. Mending kita turun aja lah." Dan sontak aku pun membantah perkataannya. "Bib, kita sebentar lagi udah mau sampai. Emang kamu mau kita ngelewatin tebing menangis lagi dengan keadaan hujan begini?" Ia pun tertunduk lesu, dan dengan semangat yang kuberikan, akhirnya ia pun mau melanjutkan pendakian. Sebelum kami melanjutkan pendakian, ada seorang nenek yang mengenakan kebaya hijau muda dengan rok batik, tidak menggunakan alas kaki, dan membawa keranjang kopi yang diikatkan di kepalanya. Aku terheran-heran dibuatnya. Di tengah hutan yang lebat ini, kenapa ada seorang nenek-nenek yang terlihat sudah sangat tua sekali? Wajahnya terlihat sangat kaku dan pucat. "Jangan mengeluh. Nanti malam akan ada badai. Berhati-hatilah," ujarnya dengan menggunakan bahasa lembak, bahasa suku Bengkulu, sambil memandangi kami. Lantas kami hanya terdiam dan saling memandang satu sama lain. Setelah itu, sang nenek berjalan pergi ke arah puncak. Dengan sigapnya, kami pun bergegas mengambil keril yang kami sandarkan di sebuah pohon bambu dan berniat mengejar nenek tersebut. Tak jauh ketika kami mengejar, bertemulah kami dengan pendaki lain yang hendak turun. Kami pun bertanya, apakah mereka menemui nenek yang kami lihat barusan? Tetapi mereka malah kebingungan dan sesekali hanya tertawa mendengar pertanyaan kami. Lalu setelah itu mereka meninggalkan kami dengan tawaan. Aku dan Habib pun semakin kebingungan. Entah kemana perginya nenek yang memperingati kami barusan. Padahal baru saja nenek itu meninggalkan kami, tetapi sudah menghilang begitu saja. Tapi kami tetap berpikiran positif agar tidak mengganggu pemikiran kami di sepanjang pendakian nanti. Hingga sampailah kami di camp 1 dan kembali berjumpa dengan sekelompok anak SMP yang menemani kami selama di perjalanan estafet tadi. Lantas kami pun berdiskusi, lalu setuju untuk camping di area camp 2.
Di perjalanan menuju camp 2, kami pun lagi dan lagi kembali terhenti dikarenakan kami mencium aroma jeruk nipis. Sebuah keanehan bagi kami, mengingat tak ada pendaki lain yang berada di sini dan tak ada pula tanaman jeruk yang tertanam di daerah ini. Namun, tak berlangsung lama, seekor ular berwarna hitam mengkilap melintas di hadapan kami. Sedang takjubnya melihat ular yang melintas, aku pun kembali merasakan keanehan. Telingaku terasa disentil oleh seseorang. Kaget, aku membalikan badan dan menuduh sekelompok anak SMP yang berada di belakangku. Tetapi mereka bersumpah bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya ada apa ini? Pikirku. Entahlah. Sesampainya di camp 2, sekitar pukul 5:30 sore, tak berpikir panjang kami segera mendirikan tenda. Rasa takut dan dinginnya suhu akibat hujan membuat tanganku bergemetar. Kami mendirikan tenda berhadapan. Namun hanya kami satu-satunya pendaki yang mendirikan tenda di area ini. Tenda pun sudah berdiri kokoh. Saatnya untuk mengganti pakaian yang lembab dengan pakaian yang lebih hangat. Setelah itu kami membuat perapian untuk membuat kopi dan memasak makanan. Dengan ditemani hangatnya secangkir kopi dan menikmati indahnya senja di atas gunung, membuatku berpikir, inilah alasanku kenapa aku kembali ke gunung. Sebab hal yang aku dapatkan di sini tak segalanya bisa aku dapatkan di kota. Hatiku terus berkata, kuharap aku bisa menikmati keindahan ini setiap harinya. Matahari telah terbenam, cahayanya perlahan-lahan menghilang di balik bebukita. Saatnya cahaya bulan dan indahnya bebutiran bintang di langit menemani malam kami. Merasa lelah, kami beristirahat sejenak. Tetapi tidur kami harus terganggu, diakibatkan angin badai yang sangat kencang. Peralatan masak kami pun berhamburan kemana-mana. Tenda yang digunakan anak SMP itu pun roboh dan membuat dinding tenda mereka berlubang. Aku dan Habib pun sigap membantu mereka. Kami harus menempel bagian yang bolong dan mendirikan tenda mereka kembali. Di saat sedang gentingnya mendirikan tenda, salah satu teman mereka yang bernama Topik tiba-tiba terserang hipotermia awal. Ia pun hanya duduk terdiam di sebuah batu sambil meringkuk kedinginan. Selagi Habib menolong teman-teman lainnya mendirikan tenda, aku pun harus segera menolong Topik, atau tidak nyawa taruhannya. Ia pun lantas kubawa ke dalam tendaku, lalu melepas segala pakaian yang ia kenakan dan menyelimutinya dengan sleeping bag. Namun saat itu ia berkata, "Bang, aku mau pulang. Bang, aku mau pulang. Aku udah gak kuat. Dingin sekali, Bang. Aku mau pulang." "Pi, sabar ya. Badainya sebentar lagi pasti hilang. Kamu pasti kuat. Kamu pasti bisa melewati ini." Ia pun menangis. Tak tahan melihat kondisinya yang terbilang sekarat, iba dalam diriku terguncang hebat dan memeluknya sambil menahan haru. Satu jam berselang, badai akhirnya berlalu. Keadaan kembali normal, dingin tak lagi mencekam. Kami kembali membuat perapian. Melihat kayu yang basah akibat badai membuatku memutar otak untuk menggunakan sendal karet swallow yang dimiliki Rian. Dengan berat hati, ia pun memberikannya. Lantas kumanfaatkan sendal dan plastik di sekitar. Akhirnya api bisa dinyalakan. Kami kembali hangat. Dan keadaan Topik yang sempat mengalami hipotermia sedikit demi sedikit mulai membaik. Walaupun masih terlihat sedikit menggigil. Sambil menyeduh kopi hangat setelah badai, kami berkumpul di sekitaran perapian sambil menceritakan pengalamanku dan Habib ketika bertemu dengan seorang nenek dan menceritakan kembali kejadian selama mendaki tadi siang. Memang pantang rasanya untuk menceritakan hal-hal goib di saat seperti ini. Tapi ketimbang kami harus bergelut dengan sepi, kuceritakan saja segalanya. Namun di sela pembicaraan, omonganku dipotong oleh Adit. Dan ia pun berkata bahwa ia melihat sebuah tangan yang ukurannya 2 kali lipat ukuran tangan orang biasa. Berwarna hitam legam seperti tangan yang habis terbakar. Muncul di balik semak belukar, lalu menyentil telingaku.
Saat itu aku tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya, seolah aku tak percaya dengan apa yang ia katakan. Dan sekali lagi, ketika aku hendak berbicara, ia memotong kembali pembicaraanku dengan berkata, "Aku nggak bohong, Bang. Sumpah demi apapun," tegasnya. Lalu ku ingat kembali kejadian tersebut dan memang benar. Aku berada tepat di sebelah semak belukar, sedangkan Adit tepat berdiri di belakangku. Namun dengan sikap kedewasaan, aku menjawab perkataannya dengan candaan. "Sudahlah, gak usah terlalu difikirkan. Mungkin kau lagi capek, atau jangan-jangan kau minum air rebusan softtek tadi ya." Akhirnya kami kembali tertawa, walaupun ada rasa takut yang mendalam. Tak berlangsung lama, Habib mendekatkan badannya, lalu membisikkanku, "Bang, abang ingat gak apa yang nenek tadi bilang? Hati-hati karena nanti malam badai." Dan memang benar loh terjadi, Bang. Tawaku saat itu spontan membuatku tertegun dan kembali merasakan ketakutan yang tak karuan. Semakin membuatku berpikir, apa sebenarnya yang terjadi? Sementara itu, malam menunjukkan pukul 9. Semakin malam, pikiranku semakin menjadi-jadi. Aku merasa pikiranku sudah tak lagi normal, dikarenakan keadaan yang mencekam seperti ini. Demi mencairkan suasana, aku pun berusaha untuk menceritakan sebuah cerita lucu di hadapan mereka. Benar saja, dengan bakatku ini, aku berhasil membuat mereka tertawa lepas dan melupakan semua kejadian yang telah kami lewati sebelumnya. Sesekali kami memainkan gitar yang dibawa Aldi dan bernyanyi diiringi hembusan angin malam yang menusuk. Sedang asik bernyanyi, tiba-tiba kami kedatangan 3 orang tamu. Mereka adalah pendaki yang mendirikan tenda di area camp 1. Mereka berniat mengunjungi kami di camp 2 untuk saling berkenalan dan bertukar pengalaman. Dengan sikap yang sopan terhadap tamu, kami mengundang mereka untuk duduk bersama di perapian, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan menyuguhkan mereka dengan segelas kopi. Kami lantas saling berkenalan satu sama lain, dan sejak itulah pertemanan kami dimulai. Mereka pun membuka obrolan dengan bercerita tentang betapa sulitnya mereka menghadapi jalur pendakian yang terjal dan berlumpur dikarenakan hujan. Tak mau kalah, aku dan Habib pun menceritakan tentang pengalaman aneh yang kami rasakan selama di perjalanan. Mereka pun terkejut mendengar cerita kami yang bertemu dengan seorang nenek di tengah jalur pendakian tadi. Dan salah satu dari mereka berkata bahwa ada seorang teman yang berasal dari Jambi juga pernah bertemu dengan seorang nenek persis seperti apa yang kami ceritakan. Dan nenek itu juga memberi nasihat kepada mereka. Mungkin saja nenek itu adalah penghuni di gunung ini dan selalu memberikan nasihat kepada para pendaki, pikirku kala itu. Lantas aku pun melanjutkan ceritaku tentang keanehan yang kami temui. Beberapa pengalaman kulontarkan pada mereka, tetapi mereka hanya mendengarkan ceritaku dengan tatapan yang sangat dingin. Setelah bercerita, suasana kembali hening dan mencekam. Hingga yang terdengar dari kami hanyalah bunyi arang yang terbakar oleh api. Kembali mereka menjawab pertanyaanku tentang apa yang kami lalui. "Udah dengar kabar belum? Kalau katanya seminggu yang lalu ada 17 remaja pendaki yang hilang di sini. Dan kabarnya juga yang ketemu baru 8 orang. Sisanya belum ditemukan. Makanya untuk beberapa hari jalur pendakian ditutup. Dan baru dibuka 3 hari yang lalu." "Oh gitu ya, pantas aja sekarang sepi pendaki yang naik ke Kuba. Mungkin karena kejadian itu kali ya?" "Iya, mungkin saja begitu." Entah benar atau tidak tentang kebenaran yang mereka katakan, tetapi aku tetap menghargai informasi yang mereka sampaikan kepada kami. Dan juga hal itu pun kami jadikan sebuah pelajaran untuk tetap waspada dan berhati-hati ketika di perjalanan mendaki gunung. Kopi yang kami nikmati tak terasa sudah habis dan api sudah mulai padam. Setelah cukup lama kami bercengkrama, mereka memutuskan untuk kembali ke area camping mereka masing-masing. Mereka berterima kasih kepada kami dan tidak lupa pula mereka meninggalkan sebuah kenang-kenangan. Mereka memberiku sebuah gelang. Merasa tidak enak,
Aku pun turut memberikan mereka sebuah gelang yang baru-baru ini kubeli. Layaknya pemain sepak bola yang saling bertukar pakaian sebagai kenangan. Begitu pula dengan kami yang saling bertukar gelang. Mereka pergi, suasana lagi dan lagi kembali seperti semula. Dingin, sepi, dan sunyi. Sesaat kami meninggalkan perapian dan kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat, tiba-tiba kami mendengar suara yang begitu aneh. Bayangkan, di tengah malam sunyi ini, suara lantunan gamelan samar-samar terdengar tepat dari arah kawah. Seram sekali. Merasa penasaran, aku dan Habib pun sepakat untuk naik ke arah kawah untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Kami pun melarang sekelompok anak SMP yang ingin ikut bersama kami untuk naik ke atas bersama demi keamanan, dan kami tidak menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada mereka. Dengan berbekal 2 buah senter dan sebatang rokok yang baru kunyalakan, kami bersiap untuk naik ke atas. Kabut tebal dan bau belerang yang menyengat menyelimuti perjalanan kami. Bib, gimana kalau misalkan nanti kita sampai di atas, tahu-tahu ada organ tunggal? Kan asik bisa joget. Kalau organ tunggal mah enak bang. Kalau sempat ada atraksi tong setan di kawah gimana? Kan gak lucu. Dengan santainya kami berjalan menuju kawah. Setelah tiba di sana, tepat seperti dugaan kami, tidak ada apa-apa selain bebatuan di sekeliling kawah. Merasa aman, kami kembali turun menuju tenda untuk melanjutkan istirahat kami yang terganggu oleh badai sebelumnya. Sesampainya di tenda, sekelompok anak SMP itu sudah terlelap nyenyak menikmati istirahat mereka di dalam tendanya. Tidak ingin mengganggu, kami pun segera memasuki tenda. Di dalam tenda, aku dan Habib sempat berdebat tentang suara gamelan yang kami dengar barusan. Bang, aku yakin suara tadi itu bukan manusia bang. Bisa jadi bunian atau setan. Bib, udahlah, gak usah dipikirin. Daripada bikin suasana makin kacau, mending kita tidur. Tapi emang iya kan bang? Bayangin lah, orang mana yang mau main gamelan di atas kawah kayak gini? Tengah malam pula. Kau ngomong kayak gini, nanti kita semakin diganggu. Udah kayak di film-film ya bang, tapi aku takut. Bib, jangan sampai kita perang saudara di dalam tenda nih. Tidur sana. Habib yang terus-menerus berbicara tanpa henti lantas terdiam. Akhirnya kami bisa melanjutkan istirahat agar tubuh dan pikiran kembali membaik. Aku terjaga dari tidurku yang nyenyak. Kupikir aku sudah tidur sangat lama, sebab aku merasa puas dengan tidurku. Kulihat jam tangan yang kugunakan, waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi. Ah, sial. Merasa masih memiliki waktu untuk beristirahat, aku mencoba untuk kembali tidur. Namun, mata seakan tidak peduli dengan waktu. Aku tidak bisa melanjutkan tidur. Kulihat Habib dengan nyenyaknya tidur, berselimuti kain sarung yang kubawa. Udah pindah ke badan kau saja nih kain sarung. Sepertinya malam ini aku akan terjaga hingga pagi. Jadi, aku merebus air di kompor portable dan membuat kopi sebagai bekal begadangku malam ini. Setelah semuanya selesai, aku duduk di atas sebuah batu besar sambil memasang earphone dan mendengarkan sebuah lagu sembari menikmati indahnya pemandangan kota yang berkelip-kelip di bawah sana. Namun udaranya begitu menusuk hingga ke tulang. Aku tidak kuat berlama-lama berada di luar, kemudian bangkit dari dudukku untuk kembali memasuki tenda. Tapi ada satu hal yang membuatku tak berhenti berpikir hingga saat ini. Apa yang barusan kulihat ketika hendak menuju tenda? Ada sesosok bayangan putih bersembunyi di balik pepohonan rindang di seberang sana. Aku ingin sekali mengambil kacamataku dan memastikan apa itu sebenarnya, sebab aku adalah orang yang memiliki rasa penasaran yang begitu tinggi. Selangkah demi selangkah, aku berjalan ke arah tenda. Semakin dekat, bayangan itu pun semakin meredup, lalu menghilang. Sesampainya di dalam tenda, aku masih saja penasaran. Aku berpikir jika itu plastik, bunyinya pasti terdengar dibawa oleh arus angin. Jika itu kain, mustahil bisa menghilang begitu saja. Dan hingga saat ini, aku tak menemukan jawaban pasti tentang pertanyaanku akan hal itu.
Sudah beberapa kali aku melakukan pendakian di gunung ini, tetapi tak pernah kurasakan hal seperti ini sebelumnya. Ada apa ini sebenarnya? Tangan terus bergetar, jantung terus berdegup dengan kencang, dan pikiran terus saja dihantui kebingungan, mengingat kejadian yang baru saja tampak di depan mata. Tak lama Habib pun terbangun. Ia terkejut melihatku yang sedang menghisap sebatang teman kecilku sambil termenung di depan pintu tenda. Ia berpikir bahwa aku tidak tidur sepanjang malam. Namun setelah kujelaskan semuanya, ia pun kembali tenang. Di saat itu pula, aku terpaksa berbohong dan menutupi kejadian yang kulihat ketika berada di luar tenda. Aku tak ingin menceritakan kejadianku sebelumnya, sebab Habib adalah tipe orang yang penakut dengan hal-hal yang berbau mistis. Ia mudah sekali merasa cemas, apalagi jika aku sampai memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi sudah hampir tiba. Daripada takut kebablasan melanjutkan tidur, kami berencana untuk summit ke puncak untuk melihat pemandangan alam yang luar biasa indah di pagi hari. Lantas kami pun bersiap-siap untuk pergi dan meninggalkan barang-barang di dalam tenda. Serta tak lupa pula membangunkan teman-teman dari tim Naruto yang masih tertidur pulas. Namun apa daya, mereka masih menikmati istirahat panjang mereka di dalam tendanya. Setelah aku dan Habib siap, saatnya kami summit ke puncak. Jalanannya yang berbatu dan sulit untuk melangkah membuat kami beberapa kali harus tergelincir. Hal itu pun lantas membuat lututku tergores dan beberapa kali harus menghentikan perjalanan. Bukan hanya kami yang summit pada saat itu, ternyata 3 orang teman yang baru kami kenal pada saat di perapian malam tadi juga turut ke puncak dengan alasan yang sama, yaitu menikmati pemandangan. Kami tak sengaja bertemu pada saat sedang beristirahat, dan benar saja mereka mengundang kami bergabung untuk summit bersama. Puncak sudah di depan mata. Sembari menunggu terbitnya fajar, kami memulai obrolan hangat. Lantas mereka bercerita kalau semalam ada seorang pendaki wanita yang berteriak saat hendak mencuci perlengkapan memasak di area camp mereka. Dan menurut kesaksian wanita tersebut, ia melihat sesosok pocong yang memiliki tubuh sangat tinggi di arah camp 2, tepat di mana posisi camping kami berada. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga sepakat untuk mencoba memeriksa keadaan di sana. Itulah yang membuat mereka mendatangi tenda kami. Akan tetapi, dikarenakan mereka mendengar cerita kami yang mengalami hal mistis selama di pendakian, membuat mereka enggan untuk bercerita dan memberitahu kabar tak sedap yang dirasakan oleh para pendaki di area camp 1. Mereka takut jika mereka mengabari kami akan hal itu, maka suasana akan menjadi lebih mencekam dan membuat kami merasa lebih ketakutan. Ketika mendengar kabar yang disampaikan mereka, lantas membuatku berpikir panjang. Apakah sesosok bayangan putih yang kutemui malam tadi adalah sesosok pocong yang juga dilihat oleh wanita tersebut? Atau hanya imajinasiku saja? Entahlah. Dan tatkala mentari sudah bersinar terang, wujud Ka'bah perlahan-lahan mulai nampak keindahannya. Samudra awan mulai berarus ke arah kami, layaknya gulungan ombak yang menerpa bibir pantai. Aku dan Habib segera menyiapkan kamera dan mulai mengambil beberapa foto untuk kami jadikan sebuah momen yang berharga. Di saat itu pula, 3 orang teman baik kami itu memisahkan rombongan. Mereka berjalan ke arah kawah, sedangkan kami ke arah Bukit Gajah. Kami kembali berpisah untuk yang kedua kalinya. Lalu suara gaduh mulai terdengar dari arah jalur bebatuan yang kami lalui saat summit tadi. "Oi bang, abang pergi sendiri-sendiri aja, nggak ngajak-ngajak lagi." Kupandangi mereka, dan ternyata itu adalah tim Naruto, yaitu Aldi, Rian, Acil, dan Topik. Mereka menyusul dan terus saja mengomeli kami. Mereka pikir kami tidak membangunkan mereka dan pergi tanpa sepengetahuannya. Padahal mereka saja yang tidak mau bangun, gumamku dalam hati. Setelah penjelasan yang panjang lebar, kami pun berfoto dan menikmati indahnya pemandangan dari atas bersama. Raut wajah mereka berubah drastis, yang tadinya cemberut berubah menjadi takjub.
Mereka hanya terdiam memandangi sekumpulan samudra awan. Maklum saja, ini sebuah pemandangan baru bagi mereka. "Indah bukan?" tanyaku. Mereka hanya mengangguk mendengar pertanyaanku tanpa bisa berkata-kata. Sehabis berfoto dan menikmati pemandangan, kabut dingin mulai turun dan menutupi pemandangan kami. Ini pertanda saatnya kami harus kembali turun ke tenda masing-masing untuk sarapan dan mengemas segala peralatan. Sebab pukul 11 siang kami harus segera menuruni gunung agar tidak terlalu larut untuk sampai di rumah. Lagi pula di daerah Kaba ini sangat sulit untuk mendapatkan tumpangan. Jarang sekali ada mobil atau truk yang melintas. Ditambah perjalanan dari pos pendakian menuju gerbang wisata berjarak 4 km. Setelah sarapan dan mengemasi tenda, kami mulai membersihkan sampah di sekeliling tempat kami bermalam. Kami mengawali perjalanan pulang dengan kembali berdoa agar kami diberi keselamatan dan tidak mengalami hal yang sama pada saat mendaki kemarin. Dan saatnya kami meninggalkan Ka'bah dengan segala keindahannya. Dengan segala persiapan, kami pun bersiap untuk menuruni gunung. Langkah kaki mulai menjauh dari puncak, dan saat itu pula kami baru tersadar bahwa kami lupa untuk mengisi perbekalan air di pusat mata air yang berada tak jauh dari puncak. Merasa pasrah, kami melanjutkan perjalanan kami menuruni gunung dengan murung. Setibanya kami di tebing menangis, kami terduduk lesu, seakan ingin menangis melihat tebing yang curam. Pastinya ini sangat membahayakan jika kami tidak memperhatikan langkah dengan baik. Bisa-bisa kami terperosok jatuh ke bawah jurang. Kami mulai menuruni tebing dengan mengandalkan akar-akar pohon yang menjalar di dinding tebing. Namun fokusku teralihkan pada Acil yang berkoar tak henti-hentinya. "Ah, gampang. Ginian doang mah. Aku kan ninja warrior." Acil yang merasa angkuh dengan candaannya. Alhasil ia pun terperosok jatuh ke bawah. Untung saja di saat itu ia tidak jatuh ke jurang yang berada di sisi sebelah kanan dan sempat berpegangan dengan sebuah pohon sebelum akhirnya ia benar-benar jatuh menghantam tanah. Kami merasa cemas melihat kejadian tersebut dan segera bergegas menolongnya. Alih-alih kesakitan, ia malah tertawa. Rasa cemas kami pun berubah menjadi rasa kesal. Bisa-bisanya ini anak tertawa. Aku membatin. Tebing yang membuat kami hampir menangis sesuai dengan namanya, akhirnya berhasil kami lewati. Perjalanan semakin terasa melelahkan akibat kurangnya persediaan air. Agar tidak dehidrasi, kami meminum air yang tergenang di dalam bunga kantung semar yang masih bersih tanpa dihinggapi serangga. Di saat situasi seperti ini, air itu cukup membuat dahaga kami menghilang. Di perjalanan pulang, kami saling bertegur sapa dengan para pendaki lain yang ingin menuju puncak. Mulai dari anak seusia kami hingga sekelompok pendaki yang turut membawa keluarga besarnya. Bahkan mereka membawa anak kecil yang perkiraanku masih duduk di bangku sekolah dasar. Hebat sekali. Di saat anak seusia mereka sedang bermain dengan gadget, mereka sudah mulai berpetualang, mendaki gunung dan menyusuri hutan. Lalu, untuk menyegarkan badan, Habib mengajak kami ke sebuah pemandian air hangat yang benar-benar tersembunyi dan tidak banyak diketahui orang-orang, yang letaknya tak jauh dari jalur pendakian. Sekali lagi, kami harus menuruni tebing untuk sampai di sana. Di saat itu juga, kakiku terasa sangat gatal. Tak tahan dengan rasa gatal yang bercampur dengan rasa perih, aku menghentikan langkahku sejenak. Ketika aku melihat ke bagian betis, ternyata sudah banyak sekali pacet yang menempel. Dikarenakan pada saat itu aku hanya menggunakan celana pendek, jadi gampang sekali bagi pacet untuk menempel dan menghisap darahku. Lalu aku menyuruh teman-temanku untuk memeriksa tubuh mereka masing-masing. Siapa tahu mereka juga terserang oleh pacet. Dan benar saja, secara tidak sadar sudah ada beberapa pacet yang menempel di kaki mereka. Kami lantas kembali terhenti untuk membersihkannya dengan menyirami pacet-pacet ini dengan minyak angin agar terlepas. Aku meminta bantuan mereka untuk membersihkan kakiku dari serangan pacet.
Bukan karena geli atau jijik, tapi aku memiliki fobia terhadap darah. Aku bisa saja pingsan melihat darah yang mengalir keluar dari tubuhku. Suara derasnya air mulai terdengar, pertanda tempat pemandian sudah dekat. Setibanya kami di sana, aku begitu terpana melihat segarnya air yang terjun langsung ke sebuah sungai yang berbentuk kolam. Acil yang tidak membawa pakaian ganti terpaksa harus menjaga peralatan kami. Tanpa pikir panjang, kami mengganti pakaian dan langsung melompat ke dalam kolam. Walaupun airnya hangat, akan tetapi ini sangat menyegarkan untuk kami. Akibat kekurangan minum selama di perjalanan membuatku sangat kehausan. Dengan bodohnya, aku langsung meminum air yang mengalir dari pipa bambu. Rasanya sangat-sangat aneh, membuatku sampai muntah. Sesudah mandi, badan kami kembali bersih dan segar. Lantas kami agak sedikit berleha-leha sebelum mengganti pakaian. Akibatnya kami tak sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Pastinya kami akan terlambat tiba di gerbang wisata dan lewat dari batas waktu yang kami tentukan. Cepat-cepat kami kenakan pakaian dan melanjutkan kembali perjalanan. Kami pun melintasi sungai agar dapat mempersingkat waktu perjalanan dan tidak menaiki tebing lagi untuk kembali ke jalur sebelumnya. Bisa dibilang jalur ini adalah jalan pintas. Di jalur ini jalannya tidak begitu sulit. Permukaan tanah yang datar dan sesekali menanjak tidak membuat kami begitu kelelahan. Banyak sekali kebun kopi dan sayuran yang tertanam di pinggir jalur. Matahari menyambut kami dengan sinarnya di depan sana, menandakan bahwa kami sedikit lagi akan sampai di gerbang pendakian. Sampai akhirnya kami tiba di tujuan. Lantas kami langsung menuju pos pendakian untuk melapor dan beristirahat di base camp yang bersebelahan dengan pos. Melihat kami yang begitu kelelahan tanpa membawa air minum, lantas kami ditawari sebotol air oleh pendaki lain. Sebenarnya kami merasa sangat enggan dengan tawaran mereka. Tapi jika kami tolak, hal buruk pasti akan terjadi pada kami. Ditambah uang yang pas-pasan untuk makan dan perjalanan yang masih terbilang sangat jauh menuju gerbang wisata. Lalu ia mengajak kami mengobrol. Ia menanyakan bagaimana keadaan di atas puncak. Kujelaskan bahwa angin badai terus berhembus di sana, dan juga kami memberitahu mereka tentang pengalaman mistis yang kami rasakan, mulai dari nenek-nenek, bau jeruk nipis dan sentilan yang kurasakan, serta juga suara gamelan, hingga sesosok bayangan putih yang terlihat olehku. Dan pastinya hal itu membuat mereka terkejut keheranan. Kalian selama mendaki ada niatan buruk apa gimana? Sumpah kami berniat baik bang. Niat kami cuma untuk menikmati alam, dan tidak ada apapun yang kami rusak. Dengar kabar ada pendaki yang hilang ya bang? Soalnya ada 3 orang pendaki yang bilang sama kami malam tadi. Katanya ada 17 pendaki yang hilang, tapi yang baru ditemukan cuma 8. Jangan asal percaya dulu, itu cuma hoax. Soalnya kabarnya itu masih simpang siur. Beberapa bulan yang lalu memang sempat ada kejadian di sini. Ada pemuda setempat yang gantung diri, gak jauh dari tebing menangis. Ada hubungannya gak bang dengan apa yang kami rasakan? Bisa jadi, soalnya kan Kaba ini emang terkenal mistisnya. Ditambah lagi kejadian gantung diri kemarin. Dan soal nenek yang kalian temui, udah gak asing lagi itu. Nenek itu memang penunggu sini. Dia sering ngasih nasihat sama orang yang ngeluh pas mendaki. Oh gitu ya bang. Itulah kau Bib. Kupandang sinis ke arah Habib. Usut punya usut, ternyata mereka adalah pendaki yang tinggal di daerah Gunung Kaba. Jadi wajar saja jika mereka tahu akan segala hal di sini. Dengan rasa puas akan informasi yang sudah kami dapatkan dan istirahat yang cukup, kami memulai kembali perjalanan menuju gerbang wisata. Perjalanan terbilang sangat melelahkan dan panas mentari semakin menantang. Sesekali kami menghentikan perjalanan. Hal itu pun membuat Acil dan Habib sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju gerbang wisata. Daripada perjalanan kami terus-menerus terhenti akibat mereka yang kelelahan, ku berhentikan saja ojek yang kebetulan melintas dan membiarkan mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan menaiki ojek motor.
Lalu kusarankan agar mereka berhenti di rumah makan Lestari dan kami akan menyusulnya nanti agar mereka bisa makan sambil beristirahat selagi menunggu kami. Kini perjalanan kulanjutkan bersama Rian, Topik, dan Adit. Kami merasa kepanasan dan kehausan di sepanjang jalan. Sampai-sampai kami berpikiran ingin mencuri sebuah tomat di kebun milik warga yang tertanam di pinggir jalan. Walaupun terlihat sepele, kami tetap tidak melakukannya. Karena jika kami sampai ketahuan, yang ada hanya menambah beban masalah. Keluhan demi keluhan terus aku dengar dari Rian, Topik, dan Adit. Mereka terus-menerus mengajakku untuk berhenti dan beristirahat sejenak. "Bang, berhenti dulu yuk," kata mereka berulang-ulang kali. Kuhiraukan ucapan mereka dan terus memaksakan kakiku untuk melangkah. Kalau saja kakiku memiliki mulut, mungkin saja ia juga turut mengeluh. Nyatanya, pikiranku untuk cepat sampai di rumah lebih menguasai badan ketimbang rasa lelah pada tubuhku. Aku lantas tiba di rumah makan Lestari dengan langkah tertatih. Tanpa banyak kata, aku langsung mengambil makanan untuk mengisi kembali energiku yang habis terkuras. Kali ini aku tak mau kelupaan lagi untuk mengisi persediaan air. Lumayan, air di sini gratis. Siap santap dan mengisi persediaan air, kami pun melanjutkan perjalanan menuju gerbang wisata yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer lagi dari rumah makan Lestari. Jujur, kaki ini rasanya bukan seperti kaki lagi. Rasanya kakiku seakan melayang ketika aku paksakan untuk melangkah. Sekali lagi, pikiranku untuk pulang mengalahkan sinyal lelah dari kakiku. Akhirnya, kami pun tiba di gerbang pada pukul 4:30 sore. Sedikit lagi, aku akan pulang ke rumah. Hari sudah hampir senja. Pastinya hal ini akan menyulitkan bagi kami untuk mendapatkan tumpangan. Lantas kami berdiri di pinggir jalan sembari mengacungkan jempol sebagai penanda bahwa kami ingin menumpang. Dari sekian banyaknya mobil yang melintas, tak ada satupun yang ingin menumpangi kami. Kali ini tak banyak yang bisa diperbuat selain pasrah akan keadaan. Ketika hampir memasuki waktu azan maghrib, ada sebuah mobil pick-up yang ingin memberikan tumpangan. Akan tetapi, ia hanya menuju ke sebuah daerah kecil yang bernama Ujan Mas. Dan itu masih jauh dari kota Bengkulu. Ya sudahlah, daripada melewatkan kesempatan, lebih baik kami menerima tumpangan tersebut. Toh nanti juga dapat tumpangan yang lain. Akibat kelelahan yang luar biasa, kami sempat tertidur di bak pick-up yang terbuka. Kami sudah tak memperdulikan lagi dengan hal itu. Mau dilihat orang atau tidak, yang penting kami bisa tidur. Belum aku puas tertidur, kami dibangunkan oleh supir. Dan tak terasa hari sudah malam. Dan ternyata ia sudah sampai di tujuannya. Kami pun turun dengan rasa sedih dan harus menunggu tumpangan lagi. Sial. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Perjalanan pulang kami kembali terhambat. Lantas kami berteduh di sebuah ruko yang tak jauh dari pinggir jalan. Hujan terus-menerus turun tanpa henti. Adit mencoba untuk menghubungi orang tuanya dan mengabarkan situasi kami saat itu. Mendengar kabar tersebut, orang tua Adit berniat membantu kami dan akan menghubungi keluarganya yang tinggal di Curug, tak jauh dari Ujan Mas, untuk menjemput kami dan mengantar kami pulang ke Bengkulu. Lama kami menunggu. Tumpangan yang dijanjikan orang tua Adit tak kunjung tiba. Adit kembali mencoba menghubungi orang tuanya. Alhasil, janji yang kami harapkan hanyalah sebuah harapan palsu. Keluarga Adit yang tinggal di Curug ternyata sedang berada di luar kota. Lalu, orang tuanya menyarankan kami untuk tidur di sebuah masjid dan melanjutkan perjalanan di pagi hari saja. Tetapi kami tidak bisa menginap di masjid, sebab Habib sudah berjanji dengan teman sekolahnya untuk pergi ke Gunung Kerinci esok hari. Duh bang, gimana nih? Kita tidur di masjid aja lah yuk. Pagi kita lanjutin estafet lagi. Abang sama Habib nggak bisa, Dit. Kalau kalian mau tidur di masjid, ya silahkan saja. Tapi kami kepingin ngelanjutin estafet. Kami mau pulang. Gimana ya bang? Aku pun mau, tapi orang tua aku nyuruh tidur di masjid.
Kami ikut abang aja lah, mana tahu dapat tumpangan lagi. Ya udah, hujan udah agak reda nih. Kita lanjut jalan kaki aja dulu. Di sini sepi mobil lewat. Kita jalan agak ke depan lagi. Siap-siap lah. Di saat hujan mulai reda, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebab tempat di daerah kami berteduh terlihat sangat sepi. Ketika berjalan di depan sebuah warung kecil, kami dipanggil pemilik warung dan memberi kami masing-masing sebuah roti. "Nina, ambil aja rotinya." "Wah, makasih ya Bu." "Iya, sama-sama. Kalian mau kemana emang?" "Baru pulang dari gunung ya?" "Mau pulang ke Bengkulu Bu, dari mendaki Kaba." "Oh, estafet ya? Sering ibu lihat orang estafet lewat sini. Kadang mereka ibu kasih aja jajanan warung." "Ibunya baik banget ya. Ngomong-ngomong, kami lanjutin jalan lagi ya Bu. Makasih rotinya." "Iya nak, hati-hati di jalan ya." Berbekal roti yang diberikan oleh ibu pemilik warung yang sangat baik hati, kami melanjutkan langkah untuk mencari tumpangan. Semakin berjalannya waktu, tumpangan tak kunjung kami dapatkan. Padahal jam sudah memasuki pukul 9 malam. Melihat jalan yang sudah mulai memasuki area hutan dan sedikit warga yang bermukim di daerah tersebut, lantas kami kembali berdiskusi. Sekarang udah jam 9. Mobil yang lewat udah mulai sepi. Gimana kalau kalian tidur di masjid aja? Biar abang sama Habib yang lanjutkan jalan kaki nyari tumpangan. Jadi abang gak tidur di masjid? Enggak, kalian aja lah. Kami mau pulang. Habib pun besok mau ke Gunung Kerinci. Duh, gimana ya bang? Kalian tahu sendiri kan, di daerah sini banyak bajing loncat. Apalagi jalan lurus ke depan situ. Udah area hutan. Nanti kalian kenapa-napa lagi. Ya udah deh bang, kami tidur di masjid aja. Lantas kami pun menemani mereka ke sebuah masjid terdekat. Di sana ada seorang penjaga masjid yang sedang bersih-bersih. Lantas aku meminta izin agar mereka diperbolehkan untuk menginap semalam. Beruntung mereka diizinkan untuk menginap. Tetapi mereka harus sudah bangun pagi-pagi sekali, sebab orang akan melaksanakan sholat subuh. Selepas mengantar dan menitipkan mereka di masjid, aku dan Habib kembali melanjutkan estafet kami dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan yang kami lalui, sangat minim penerangan, sehingga aku menghidupkan senter yang kami bawa untuk membantu penerangan malam itu. Selang beberapa lama, dari kejauhan kami melihat sebuah motor dengan arah berlawanan yang menuju ke arah kami. Aku dan Habib pun mulai waspada. Kami takut pengendara motor itu akan membegal kami. Apalagi situasi yang sepi saat itu sangat mendukung aksinya. Aku pun mencoba untuk mengetes pengendara motor tersebut. Kuhidupkan senterku dan mengarahkan tepat ke arahnya. Dan dia pun berhenti. Ketika ku matikan senterku, dia mulai berjalan kembali. Lalu ia pun melewati kami berpapasan. Aku melihat wajahnya yang begitu jelas, sangat jelas. Bahkan masih terbayang sampai saat ini. Setelah itu aku menoleh ke belakang. Ternyata dia memutar balik ke arah kami. Dah, jantungku berdegup karena motor itu berbalik untuk mengejar kami sambil berteriak, "Woi!" Refleks, kami berlari menuju hutan di seberang jalan. Dan tidak ada lagi yang kami pikirkan selain mencoba untuk tetap hidup. Kemudian aku teringat kalau di dalam tasku ada sebuah pisau lipat. Ku ambil pisau tersebut dan kujadikan sebagai senjata jika ia mencoba untuk menyerang kami. Sungguh tanganku bergetar saat aku menggenggam pisau itu. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Saat itu kami bersembunyi di balik semak-semak, lalu memperhatikan mereka yang mengejar kami sambil bolak-balik sebanyak 3 kali dengan mengendarai sepeda motornya dengan pandangan menyusuri sekitar. Aku dan Habib berjalan menunduk sangat pelan hingga akhirnya kami melihat pemukiman warga. Kami pun keluar dari semak-semak dan melihat orang itu sudah menghilang. Merasa aman karena kami sudah berada di pemukiman warga dan lampu jalan yang menerangi jalanan, kami berhenti dengan napas terengah-engah dan tidak ingin berjalan lagi akibat trauma akan kejadian barusan.
Sementara jarum jam sudah menunjukkan pukul setengah 11 malam. Akhirnya kami mendengar suara mobil dari arah tikungan. Lantas kami bergegas menyiapkan keril sambil mengacungkan jempol. Dan tak disangka-sangka ketika kami memberhentikan mobil itu, ternyata rombongan 4 sekawan tadi sudah lebih dulu menumpangi mobil itu sambil berteriak kegirangan. Kalian kan udah dibilangin supaya tidur di masjid. Kenapa kalian tetap lanjutin jalan? Soalnya kami takut di sana, Bang. Terus tadi Rian coba nyari tumpangan di tepi jalan. Untung aja dapat. Ya udah, selagi ada tumpangan, kami ikut aja mobil ini. Terus udah izin kalian sama penjaga masjidnya? Belum, Bang. Kami takut. Apa yang kau takutkan, bodoh? Lebih ketakutan kami. Kami dikejar begal tadi. Ah, yang benar aja, Bang. Kau tanya Habib nih. Kalau kau nggak percaya, kalau kalian ikut tadi gimana? Pasti udah mati kalian. Iya, Bang. Maaf. Ya udah, tujuan mobil ini kemana? Nggak tahu, Bang. Lah, nggak kalian tanya tadi? Enggak, Bang. Astaga, mantap lah kalian. Rasa takut, senang dan kesal bercampur aduk selama di atas pick up yang kami tumpangi. Tak banyak kata yang keluar dari mulut kami seperti sebelumnya. Di tengah-tengah perjalanan, pick up yang kami tumpangi berhenti di sebuah rumah makan kecil di pinggiran. Lantas sang supir keluar dari mobilnya dan mengajak kami untuk makan bersama. Namun dikarenakan kami tidak memegang uang sepeser pun, kami menolak tawaran bapak tersebut. Gak usah segan-segan, bapak kok yang bayarin. Ayo makan. Mendengar perkataannya, dengan cepat kami menyusul bapak itu, lalu memesan makanan. Sesudah makan, bapak itu mengajak kami untuk sedikit mengobrol. Tujuan kalian kemana? Ke Bengkulu, Pak. Orang Bengkulu semua ini. Iya, Pak, kecuali saya dari Pekanbaru. Oh gitu, ke Bengkulu liburan? Iya, Pak, liburan. Udah lama juga nggak pulang kampung. Oh gitu, jadi ini semua saudara kamu? Enggak, Pak. Saudara saya cuman ini, Habib. Selebihnya kami baru kenal pas estafet pergi ke gunung kemarin. Kalian estafet malam-malam gini nggak takut? Entah ada apa-apa di jalan? Tadi saya berdua Habib sempat hampir dibegal, Pak, di tikungan sebelum jembatan. Nggak jauh dari posisi kami berdiri pas nunggu tumpangan. Oh, di jalan yang gelap itu kan? Yang belum ada lampu jalannya? Iya, Pak, di situ. Untung aja kan di sana gelap. Terus banyak hutan semak juga. Lantas kami lari masuk ke hutan, sembunyi di sana. Nah, gini aja. Nanti bapak anterinlah ke pasar kota. Di sana kan jalannya satu jalur, cuma ke arah Bengkulu, biar kalian aman. Usai menghabiskan makan malam bersama bapak yang memberikan tumpangan pada kami, perjalanan pulang kembali dilanjutkan. Selama di perjalanan, kami tak banyak mengobrol. Entah karena rasa lelah yang teramat sangat, atau keadaan mencekam yang kami alami, sehingga membuat mulut kami enggan untuk berbicara satu sama lain. Entahlah, aku pun bingung menggambarkan situasi pada saat itu. Pada tengah malam, sampailah kami di pasar Kapahiang. Situasi sekitar sudah mulai sepi. Lantas kami turun di sana dan segera menunggu mobil yang dapat kami tumpangi sekitar 30 menitan. Hingga akhirnya sebuah truk pasir melintas. Truk pasir tersebut pun berhenti menghampiri kami setelah Habib dan Rian mengacungkan jempolnya. Rasa senang kami kembali memuncak setelah mendengar bahwa mobil itu menuju kota Bengkulu. Kujatuhkan badanku tanpa memperdulikan pasir yang menempel pada tubuh. Sungguh malam yang melelahkan bagi kami. Belum lama perjalanan, truk yang kami tumpangi terhenti di sebuah pemberhentian truk di pinggir jalan yang masih menjadi wilayah Kapahiang. Perlu kalian ketahui, di daerah inilah yang paling ditakuti oleh banyak pengendara di malam hari. Daerah ini termasuk daerah perbukitan yang dingin, jalannya yang berliku, gelap dan memiliki banyak jurang. Lantas si supir berkata, jika ia akan bermalam di sini dan akan melanjutkan perjalanan esok hari pada pukul 11 siang. Mendengar kabar yang tak mengenakan itu, aku kembali tertunduk lesu. Semangatku terpatahkan akibat hal itu. Ditambah lagi, jalanan berbukitan yang gelap semakin membuatku takut dan merasa cemas. Aku dan Habib ketika itu memiliki firasat yang tak enak.
Kami takut jika hal buruk kembali terjadi pada kami yang pada saat itu masih merasa trauma akan kejadian begal yang menimpa kami beberapa jam yang lalu. Tapi kami berdua tetap bersikukuh ingin pulang. Bagaimanapun caranya, pada saat itu juga kami harus pulang. Diskusi sekali lagi kami lakukan. Aku berkata kepada 4 bocah yang selalu mengikuti kami, baik perjalanan pergi ataupun pulang, bahwa aku dan Habib akan tetap melanjutkan estafet karena kami tetap harus pulang. Kutanyakan pada mereka apakah mereka ingin ikut bersama kami atau memilih bermalam di atas tumpukan pasir ini. Kami nggak ikutlah bang, kami tidur di sini aja. Mendengar jawaban tersebut, aku dan Habib pun mengucapkan salam perpisahan pada mereka dan berpesan untuk selalu berhati-hati serta waspada. Untuk berjaga-jaga, aku memberikan nomor teleponku pada mereka. Mana tahu mereka butuh bantuanku. Habib dan aku pun akhirnya berpamitan pada supir truk yang telah bersedia memberi kami tumpangan. Lama sekali kami menunggu mobil yang melintas, sampai-sampai aku mengurungkan niatku untuk pulang pada saat itu. Saat aku memulai untuk berjalan kembali ke truk pasir yang kami tumpangi sebelumnya, tiba-tiba suara lajunya mobil mengarah pada kami. Semangat kembali memuncak. Tak lupa kami acungkan jempol sambil mencakupkan tangan layaknya orang yang sedang bermohon. Mobil itu pun berhenti. Ternyata itu bukanlah sebuah mobil pribadi, melainkan sebuah travel dari Palembang yang menuju Bengkulu. Supir yang merasa kasihan melihat kami yang begitu lusuh dan tak berdaya, memberikan kami harga murah. Ia memberikan kami tumpangan masing-masing seharga 15.000. Jika ditotalkan, kami hanya membayar 30.000 rupiah. Karena kami tidak memiliki uang, lantas kami bernegosiasi agar kami dapat melakukan pembayaran ketika sampai di rumah nanti. Beruntungnya ia menerima tawaran kami. Kami merasa aman dan amat sangat bersyukur. Aku pun mendelik ke arah 4 sekawan yang duduk sambil memandangi kami dari atas truk seraya melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Kubalas lambaian mereka sambil tersenyum lebar. Rasa haru yang tak henti-hentinya membuat aku dan Habib meneteskan air mata ketika hendak memasuki mobil. Selama di perjalanan pulang menuju rumah, aku kembali berpikir bahwasanya masih banyak orang baik di dunia ini. Bukan hanya sebuah kata semata. Sebab hal itu benar-benar kami rasakan ketika kami dalam kondisi kesulitan. Mulai dari roti yang diberikan oleh ibu pemilik warung, seorang bapak yang menraktir kami makan, serta supir travel yang baik hati memberi kami tumpangan dengan bayaran yang murah. Walaupun terlihat kecil, tetapi itu sangat besar bagi kami. Andai aku dapat berjumpa kembali dengan mereka, mungkin aku akan membalas kebaikan mereka dengan apa yang aku punya. Sesampainya di rumah pukul 3 dini hari, lantas kami pun langsung membayar travel itu. Dan saat itu juga orang tua Habib yang melainkan tanteku segera memeluk kami, disebabkan oleh kekhawatirannya akan kami yang tak kunjung pulang. Tak berlama-lama aku meletakkan kerilku di atas sofa dan langsung tertidur di kamar Habib tanpa mengganti pakaian. Sungguh perjalanan yang tak akan pernah bisa kulupakan dalam hidup. Sekelompok anak SMP yang kami tinggalkan di perjalanan pulang, keesokan harinya menghubungi kami. Akhirnya mereka pulang dengan selamat, dengan menumpangi truk di malam itu. Sambil tertawa girang, dengan bahagia mereka berteriak, "Bang, kami pulang bang, kami pulang." Rasa cemasku saat itu berubah menjadi bahagia. Senyum pun tak bisa tertahankan. Dalam hati pun aku berkata, akhirnya kami pulang. Begitulah akhir dari kisahku. Setelah melalui perjalanan panjang yang begitu amat sangat menyeramkan dan melelahkan, akhirnya kami berhasil pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam permistisan duniawi, salam lestari.